Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Buat teman-teman, saya juga ucapkan selamat tahun baru ya untuk tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita semua bisa dapatkan cuan dari bursa ya atau pasar modal Indonesia. Mau teman-teman trading bisa, untuk swing trade bisa, untuk investasi pun juga bisa ya, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review dua saham ya. Yang pertama requestan dari teman kita yaitu Bank Victoria Internasional yang hari ini mengalami kenaikan ya 7%-an ya, seperti itu. Dan kedua adalah saham Mega Manunggal ya, properti. Itu yang menurut saya cukup menarik, teman-teman bisa pantau karena ada potensi dia breakout dari EMA 200 dan EMA 50-nya, seperti itu. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada Bank Victoria Internasional atau BVIC yang hari ini mengalami kenaikan 7% lebih ya, atau lebih tepatnya 7,48% ke level 115. Kalau dilihat dia sempat tertahan ya di luar perkiraan ya di 107, dia stagnan di sana. Kemudian hari ini ada kenaikan ya, lonjakan ke 115, sempat menyentuh tertingginya 116 ya. Jadi kurang lebih penutupannya di 115 ya. Bagaimana potensinya? Kalau dilihat untuk tren ini jelas masih dalam fase downtrend ya. Karena EMA 50 di bawah EMA 200. EMA 50-nya ada di 122, sedangkan EMA 200-nya ada di 136. Jadi jelas dia masih fasenya downtrend. Kemudian apakah teman-teman bisa entry untuk posisi sekarang? Teman-teman bisa wait and see dulu ya. Kenapa? Karena kenaikannya sudah cukup tinggi, 7%-an ya. Teman-teman bisa pantau apakah besok itu dia akan melanjutkan kenaikan atau rehat ya. Kalau seandainya rehat, diberikan waktu untuk koreksi tipis dengan volumenya lebih kecil ya, mengecil, mungkin teman-teman bisa lirik untuk manfaatkan spekulasi buy ya, seperti itu. Kemudian kalau dilihat garis MACD ini sudah mulai berpotongan dan mulai mengarah ke atas kembali ya. Apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi? Kita coba cekkan broker summary-nya ya. Ini melalui Mirai ya. Bayarnya yang nampung ada YP, CC, XL, NI dan XC ya. Sedangkan yang jual ada CC, YP, BG, SK dan KK. Kalau dilihat ini ada akumulasi walaupun tidak terlalu masif ya. Akumulasi YP ada ambil, kemudian CC juga, XL juga ada ambil, NI juga ada ambil ya, seperti itu. Nah, jelas bahwa kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi. Tinggal kita lihat apakah akumulasinya besok masih akan berlanjut atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya lebih baiknya adalah besok itu dikasih koreksi dulu ya, koreksi tipis ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk tambah muatan atau spekulasi buy. Untuk target menurut saya di 120 sampai dengan 124 itu masih ada potensi di arah sana ya. Seperti itu. Tetapi ketika dia tidak mampu atau koreksinya cukup dalam ya, cukup dalam, misalnya ditutup mendekati ARB, teman-teman jangan masuk dulu ya. Teman-teman jangan masuk dulu, takutnya kenaikan hari ini karena ada gorengan saja ya. Jadi dia mengalami kenaikan untuk seakan-akan ada perbalikan arah, seperti itu. Jadi teman-teman perlu lebih dipastikan lagi ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, MMLP, Mega Manunggal Properti Tbk. Nah, untuk MMLP ini hari ini juga mengalami kenaikan lumayan ya, 5,49%. Tetapi yang lebih bagus di sini adalah dia sebelumnya dia break ya dari di EMA 50-nya ya.
mantul di EMA 50-nya, kemudian menguji EMA 200 ya. EMA 200-nya ada di 470-an di sana. Kemudian hari ini lanjut mengalami kenaikan, bahkan sekarang menyentuh area resistensi psikologis ya di level 500 di sini. Nah, buat teman-teman, apakah bisa entry untuk posisi sekarang? Karena dilihat ya, 2 hari ini mengalami kenaikan dan hari ini volumenya cukup tinggi, cukup spike ya. Jadi konfirmasi dia sudah breakout dari EMA 200. Body candle cukup solid, menunjukkan apa? Ada potensi kontinuitas atau lanjutan ya di sini. Nah, kita coba cek apakah kenaikan hari ini disertai dengan akumulasi atau tidak. Kemudian sebelum kita bahas broker summary-nya, dilihat dari posisi MACD ini masih mengarah ke atas ya, mengarah ke atas, volumenya juga cukup spike hari ini. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya ya. Di sini MLL ya. Untuk MMLP di sini ada jelas akumulasi masif ya, IF akumulasi ya. Seperti itu. Sedangkan asing kalau dilihat belakangan ini ada akumulasi, tapi hari ini kenaikannya dimanfaatkan untuk keluar ya, untuk jualan seperti itu. Tapi jelas di sini bayarnya IF ini ada akumulasi cukup masif ya, akumulasinya. Jadi teman-teman bisa pantau apakah akumulasinya masih berlanjut ya, seperti itu. Kalau dilihat dari body candle ada potensi untuk kenaikan lanjutan. Ya, kenaikan lanjutan. Jadi teman-teman, sekali lagi karena ini dekat dengan area resist psikologis 500, teman-teman bisa tunggu apakah dia langsung breakout ya. Teman-teman bisa buy on breakout atau dia meretest dulu di area 500. Kalau seandainya dia breakout dari level 500, teman-teman bisa buy on breakout. Tapi kalau seandainya dia gagal breakout dari level 500, maka sebaiknya tunggu di area EMA 200 maupun di 480-an ya. Mungkin akan di retest dulu setelah dia breakout dari level EMA 200, kemungkinan akan di retest dulu jadi support, kemudian dia baru lanjut naik. Seperti itu ya. Jadi cukup menarik untuk MMLP ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.